Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zafira Wasista dan ini teman saya bernama Yulan Hendriana. Kami akan melakukan praktikum yang berjudul tekanan viskositas pada larutan. Pengertian dari rheologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran suatu cairan dan deformasi dari suatu padatan. Rheologi juga erat kaitannya dengan viskositas. Dan pengertian viskositas itu sendiri adalah suatu ungkapan dari resistensi zat cair untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas aliran, maka semakin besar resistensinya. Sistem Newton pertama kali dipelajari oleh Newton merupakan zat-zat yang memiliki sifat rheologi yang mengikuti hukum aliran Newton. Bidang cairan bergerak dengan suatu kecepatan yang konstan. Zat tersebut bergerak dengan suatu kecepatan yang berbanding lurus dengan jarak kurva linier. Diasumsikan sebuah balok cairan yang terdiri dari lapisan-lapisan molekul paralel bagaikan setumpuk kartu. Jika bidang cairan paling atas bergerak dengan suatu kecepatan konstan, setiap lapisan di bawahnya akan bergerak dengan suatu kecepatan yang berbanding lurus dengan jarak dari lapisan dasar yang diam. Ini adalah aliran kental atau viskos jati. Ini adalah kurvanya, bisa dilihat hukum yang berlaku. Newton mengemukakan semakin besar viskositas suatu cairan akan semakin besar pula gaya persatuan luas atau series stress. Untuk menghasilkan suatu rate of surf tertentu, maka rate of surf berbanding lurus dengan series stress. Cairan yang memiliki tipe alir Newton meliputi cairan tunggal, misalnya air, etanol, gliserol, minyak tumas, dan lain-lain, serta larutan dari senyawa yang memiliki ukuran molekul kecil, misalnya larutan gula dan larutan berbagai macam garam. Sistem Newton itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yaitu plastis, pseudo-plastis, dan gelatin. Sistem Newton, zat-zat yang tidak mengikuti persamaan aliran Newton, contoh koloid, emulsi, suspensi cair. Pada praktikum kali ini digunakan dengan metode Oswald. Metode Oswald ini dilakukan dengan menggunakan viskometer yang disebut viskometer Oswald dengan pipa A yang terhubung dengan pipa kapiler kecil dan dengan lainnya yaitu pipa B terdapat box dengan pipa yang lebih besar berfungsi untuk mempertahankan tekanan hidrostatis aliran cairan. Melewati pipa kapiler kecil, cairan mengalir dengan aliran yang terukur. Terdapat garis C dan D pada atas dan bawah box A untuk mengukur seberapa lama aliran cairan mengalir pada garis tersebut. Apa sih sebenarnya fungsi atau manfaat dari kita belajar viskositas atau rheologi ini yang biasa kita lakukan di praktikum? Nah, salah satunya itu adalah untuk mengetahui daya alir suatu viskositas. Contohnya itu seperti emulsi. Dan yang kedua itu untuk dosis form atau yang kita ketahui dengan penjaminan kualitas dari suatu sediaan. Jadi di sini kita bisa mengantisipasi tingkat viskositas atau kekentalan dari suatu sediaan. Selanjutnya ada rumus N derajat dibagi N sama dengan P derajat dikali T derajat per P dikali T. N derajat itu viskositas cairan pembanding, N viskositas cairan sampel, P derajat itu tekanan dalam cairan pembanding, P itu tekanan dalam cairan sampel. T derajat waktu aliran cairan pembanding, sedangkan T waktu aliran cairan sampel. Alat-alat yang kami gunakan yang pertama ada bow filler, kemudian pipa viskositas dan gelas beker. Bahan-bahan yang kita gunakan itu ada aquades dan juga ada etanol.